Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya Yesus yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin dekat padamu. Kami ingin bersekutu denganmu lebih lagi ya Tuhan. Mari Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menjamah setiap kami. Kami akan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, sembah dan puji. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah
tatamu. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji, mari penuhi setiap kami Tuhan. Tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan, melebihi apapun. Kami siap bersuka cita dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. mari kita panjatkan puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau Allah yang layak dipuja. sebab Kau yang layak dipuja. Sorak Bapa, Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Amin.
puja keagungan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan, melebihi apapun. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu, kami bawa hidup kami Bapa. Kasih-Mu lebih besar dari segalanya Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam
dalam lubuk hatiku, ku sujud. Bapa, kami bersyukur karena sore hari ini Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Kami memuji nama Tuhan. Kami membesarkan Engkau karena Engkau Tuhan di atas segalanya. Kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami. Dan kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau ada juga bersama-sama dengan kami. Biarlah setiap kami juga boleh membuka hati kami, membuka telinga pendengaran kami, supaya pada waktu firman itu disampaikan kami belajar bersama-sama dan kami boleh semakin cinta Tuhan dan pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yang percaya dan siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih beri kemenangan kepada setiap kita. Kita boleh bekerja sepanjang hari, kita boleh melakukan aktivitas, anak-anak yang sekolah juga boleh bersekolah, dan setiap kita ibu rumah tangga juga boleh melakukan pekerjaan dan tugas kita. Dan hari ini Tuhan beri juga kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin kita banyak belajar, bukan hanya kita semakin pintar, tetapi kita juga jadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita banyak mendengar tentang tokoh-tokoh iman, dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah, jadi iman itu memberi dasar yang teguh kepada setiap kita. Iman yang membuat setiap kita itu bukan hanya sekedar percaya, aku percaya Tuhan, ya wes sudah, tidak. Tetapi iman yang hari ini kita belajar, yaitu mengarahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kita melakukan, kita juga melihat hal-hal, situasi yang sedang terjadi di dalam hidup saya dan saudara dengan bersandar kepada apa? Kepada janji-janji Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, tetapi kita percaya kepada janji yang belum kita terima juga. Supaya apa? Supaya melalui iman ini kita semakin percaya bahwa jalan yang kita lalui hari ini itulah jalan yang benar. Karena kita punya satu penuntun yang namanya Yesus. Dan itu membawa kita kepada satu kebenaran. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi setiap kita yang dikatakan di sini, kalau saya bertanya siapa yang lahir dari Allah, kita pasti angkat tangan. Dan dikatakan sebab semua tidak terkecuali yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi kita banyak membaca dan kita mungkin sering mendengar, kita punya iman sebesar biji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Jadi kemenangan yang bisa mengalahkan dunia iman kita. Makanya tiap-tiap kali mari kita berlatih. Kita latih iman kita dengan apa? Kita bukan hanya sekedar percaya, latih iman. Iman itu juga apa sih? Sebetulnya iman itu adalah tindakan kita yang sekarang. Jadi tindakan yang hari ini yang kita harus lakukan. Yang hari ini yang harus kita percayai dan hari ini yang harus kita buktikan, itu namanya iman. Jadi kita bertindak sekarang. Mungkin ada di antara kita yang sakit, lalu kita percaya, meskipun diagnosa dokter mengatakan kamu sakit ini, tetapi kita belajar mempercayai bahwa ada iman di dalam hati saya dan saudara. Kalau kita mendengar banyak kesaksian saudara kita, lalu kita bangkitkan iman, kita bertindak sekarang dengan iman dalam nama Yesus.
aku sembuh. Nah, ini salah satu contoh iman. Jadi kita bertindak sekarang, bukan besok, tapi bertindak hari ini dengan pengakuan iman, bahwa iman yang kita sampaikan, iman yang kita miliki menuntut untuk kita jujur di hadapan Allah. Dengan kejujuran hati, aku percaya. Nah, yang bisa melihat itu siapa? Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mungkin sedang mengalami pergumulan yang besar tentang sakit penyakit, tentang keuangan, tentang hubungan-hubungan, tentang apa saja pekerjaan kita di toko, di kantor, apapun yang kita sedang pergumulkan hari-hari ini, kita harus bertindak hari ini, sekarang, dan itu menuntut kejujuran. Aku percaya masalahku bisa beres bersama dengan Tuhan. Nah, yang tahu kita cuma ucap di mulut atau benar jujur di hati itu Tuhan. Jadi tindakan kita menuntut kejujuran hati di hadapan Allah. Itu iman. Karena dikatakan di sini iman ini bisa mengalahkan dunia. Apa saja yang hari ini mungkin orang ngomong tidak bisa kita akan mencapainya. Tetapi kalau kita punya iman dasarnya tadi, iman yang kita pegang dan kita bertindak hari ini, aku percaya hari ini aku sehat, aku percaya hari ini masalahku boleh selesai bersama dengan Tuhan. Kita ucap itu, maka itu akan jadi bagian saya dan saudara. Saudara, jadi tadi saya sudah sampaikan iman bukan sekedar percaya, tetapi melibatkan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya, kita ucap firman, seringkali kita mendengar Ibu Gembala katakan, baca firman, sampai telinga kita mendengar, ucap firman itu. Lalu pada waktu telinga kita mendengar, kita akan raih janji Tuhan itu. Apa saja? Firman tentang keberhasilan, firman tentang kesembuhan, firman tentang apa saja yang saat ini sedang kita butuhkan, ucap itu. Dan pada waktu kita mendengar, kita bangkitkan iman kita, maka itu akan jadi milik saya dan saudara. Karena Alkitab kembali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah, termasuk saya dan setiap kita yang hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengalahkan dunia dengan satu yang namanya iman. Iman percaya kita kepada Tuhan, itu yang harus tiap-tiap kali kita hidupi di dalam keseharian kita. Pada waktu seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi masalah-masalah, kita harus percaya. Semua Tuhan izinkan supaya iman kita semakin bertumbuh. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita miliki iman sebesar biji sesawi biji, tetapi pada waktu biji itu tumbuh, lalu ada lebat sekali dan pohonnya besar, ada banyak burung-burung yang berteduh di situ. Iman kita juga seperti itu. Pada waktu kita tanam iman kita kecil, tetapi kita ucap, kita hidupi setiap hari, membangkitkan iman kita. Dan sesuatu yang orang katakan tidak mungkin kamu akan mendapatkannya, tetapi pada waktu kita hidupi iman yang kita ucapkan dan kita tindak lanjuti dengan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan, maka semua yang tidak mungkin itu jadi mungkin bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tadi saya sampaikan kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua tentang pengharapan. Alkitab mencatat dikatakan di situ dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau. Sau itu sama dengan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau kita lihat kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan, dia akan melempar sau itu, jangkar itu bukan di tempat yang cetek, tetapi di tempat yang jauh. Dan dikatakan di situ
harapan kita, pengharapan kita yang kita tujukan kepada Tuhan itu adalah sau yang kuat, jangkar yang kuat, dasar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, tadi kita belajar kalau iman itu adalah tindakan kita di masa sekarang. Pengharapan itu adalah iman dalam bentuk masa depan yang mengarahkan pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan tergoyahkan seperti sau itu tadi ya, seperti jangkar yang dilabuhkan, ada kapal besar melabuhkan saunya dan pada waktu ada angin, ada ombak, kapal yang besar itu dengan jangkar yang ditancapkan di dasar laut itu tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah lari. Karena apa? Ada satu ikatan yang dilabuhkan. Kalau pengharapan kita labuhkan sampai di belakang tabir. Kenapa? Ya, karena tabir bait Allah itu tersingkap pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dan itu membuka sudah selama beberapa waktu lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu orang mau menghadap kepada Tuhan pakai perantara yang namanya imam. Tetapi hari ini kita boleh jam berapapun kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan persilakan saya dan saudara. Dia akan welcome. Jam berapapun kita menghampiri dia. Apapun pergumulan saya dan saudara, dia akan katakan, mari labuhkan saumu. Karena aku adalah Tuhan yang akan memberikan keteduhan itu di dalam dirimu. Saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak perang. Ada banyak hal-hal yang prediksi, mungkin orang pintar atau orang yang yang disebut saya tidak tahu, yang membuat mungkin banyak orang takut. Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya, kita terus pandang kemuliaan Tuhan, dan apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita gentar. Kita tahu ada Tuhan yang berkuasa. Saya tidak punya toko, saya tidak tahu bagaimana perekonomian yang ada. Mungkin saudara yang punya toko, omset bisa naik atau jadi turun, saya tidak tahu. Mungkin saudara yang bekerja di saya ada di Pondok Waras. Jadi yang saya tahu, saya harus melakukan banyak hal untuk anak-anak yang di Pondok Waras. Nanti kita belajar yang terakhir. Nah, jadi dengan kasih. Tapi hari ini kalau pengharapan kita dasarkan kepada satu pribadi yang berkuasa, kita tidak akan pernah goyah. Kita labuhkan sau kita labuhkan pengharapan kita. Itu yang akan buat kita jadi kuat. Itu yang akan buat kita aman. Karena kita percaya kita tidak salah melabuhkan sau kita. Kita tidak salah labuhkan sandaran harapan kita kepada Tuhan. Dia pemilik hidup saya dan saudara. Jadi hari ini kita belajar sudah dua hal. Yang pertama tadi tentang iman, yang kedua tentang pengharapan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia akan memberikan sukacita dan damai di hati saya dan saudara. Meskipun dalam situasi sulit, kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa mengangkat kepala kita. Karena kita tahu, aku tidak salah taruh harapanku. Aku sudah pertaruhkan itu di bawah kaki Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau hari ini mungkin saudara lupa, saudara punya harapan, tapi saudara taruh itu kepada manusia,
kepada orang yang mungkin saudara rasa pasti aku bisa ditolong oleh orang ini. Itu pengharapan yang salah. Karena Alkitab menulis, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Dan hari ini kita mau belajar, biarlah pengharapan kita taruh, kita labuhkan kepada pribadi Yesus sampai ke belakang tabir, karena dia sudah relakan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Dan hari ini kalau saya berkemenangan berdiri di tempat ini, karena saya tahu pengharapan saya labuhkan kepada satu pribadi yang berkuasa. Yang ketiga dikatakan kasih. Kasih itu abadi selamanya, karena itu watak dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berakhir. Dari awal sampai akhirnya, kasih tidak pernah berakhir. Kita buka di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, tidak pernah habis kasih setia Tuhan sepanjang hari. Dan dikatakan selalu baru, fresh. Tidak ada kasih yang kemarin, hari ini kita buka mata, kasih-Nya selalu baru bagi saya dan saudara. Kesetiaannya itu besar, mengatasi mungkin rasa setia kita. Kadang kita ngomong kepada Tuhan, aku setia kok kepada Tuhan. Itu kecil di pemandangan Tuhan. Kesetiaan Tuhan lebih besar dari perkataan kita, dari kerinduan kita untuk kita setia kepada Dia. Dari dikatakan di sini selalu baru setiap pagi. Kalau ada di antara kita, mungkin karena terburu-buru pagi kita tidak sempat datang kepada Dia, ingat bahwa kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Dan itu Tuhan beri cuma-cuma kepada saya dan saudara untuk membuktikan bahwa Dia Bapa yang setia. Jadi dikatakan gini, kasih itu kekal, karena itu wataknya Tuhan, karena itu alaminya Tuhan, pribadi Tuhan. Jadi yang harusnya Dia tidak mati di atas kayu salib, yang harusnya saya dan saudara yang mati, tapi Dia relakan, Dia korbankan kehormatannya untuk saya dan saudara. Dan itu bukti bahwa setianya itu besar atas saya dan saudara. Dikatakan di sini juga kasih itu keputusan, bukan sekedar perasaan. Saudara nanti ya harus bisa membedakan. Aku mau memutuskan mengasihi, atau aku kasih itu cuma perasaan. Tapi pada waktu Tuhan tuntut untuk kita setia, Tuhan, aku kan lagi males hari ini. Nah, jadi dikatakan di sini kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu keputusan. Pada waktu kita belajar mengasihi seperti Dia sudah beri teladan kepada saya dan saudara, kita harus buktikan itu kasih yang kita putuskan untuk kita beri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 dikatakan di situ. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4.
1 Korintus 13 ayat yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat yang ketujuh dan 8, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi dikatakan kasih tidak berkesudahan. Biarlah kasih itu juga ada di dalam hati saya dan saudara. Tadi kita sudah baca ayat yang keempat di atasnya tadi, biarlah itu juga ada di dalam hati saya dan saudara. Kasih tidak pernah berkesudahan. Dan yang terakhir di sini dikatakan kasih itu kekal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hari ini kita belajar, iman perlu, pengharapan itu juga harus kita miliki. Dan yang terakhir, kasih itu juga harus ada di dalam hati saya. Bukan sekedar perasaan kasih, tetapi keputusan untuk kita mengasihi lebih daripada segalanya. Dan biarlah perenungan ini juga boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Satu kesaksian saya mau sampaikan. Ada seorang wanita namanya Mahin, dia tinggal di Iran. Sekitar tahun 1909. Dia bukan pendeta, dia bukan apa, dia seorang pegawai wanita. Waktu dia terima Tuhan Yesus, keluarganya otomatis benci kepada dia. Semua teman-teman di kantor menjauhi dia. Dan waktu dari mulut ke mulut disampaikan, Mahin ini sudah ingkar dari iman yang pertamanya. Dia dipanggil oleh polisi, lalu dengan kasar dia dibawa ke kantor polisi di situ. Lalu dia mulai ditanya, apakah kamu mau kembali ke iman yang pertama? Dia katakan, tidak, aku tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, aku percaya Yesus. Ibunya menangis, semua saudara-saudaranya menangis, tetapi dia tetap beriman teguh percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya diputuskan dia harus dihukum mati. Dengan apa? Dibakar hidup-hidup. Pada waktu dibakar di alun-alun, semua orang ingin melihat dia. Apakah dia akan menghujat Tuhan atau dia akan percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu api mulai dinyalakan, dia menyanyi satu pujian, himne tentang iman kepercayaannya kepada Tuhan. Semua orang mendengar, semua orang pingin juga mendengar. Mungkin dia akan mengumpat, mungkin dia akan ngomong, wes dipateni, aku mau pindah ke agamaku yang pertama. Tapi tidak, semua orang mendengar. Dia menyanyi sampai akhirnya suara itu melemah dan dia akhirnya meninggal. Tapi dari kisah ini ada banyak orang-orang, bahkan tentara yang harusnya mungkin dia adalah orang yang waktu itu melakukan hal mengikat dia justru mengundurkan diri dari tempat dia bekerja karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak teman-temannya yang waktu itu sahabatnya juga tidak mau mendengar, tidak mau melihat di situ, tetapi dia dengar kisahnya bahwa sampai akhir hidupnya dia
tidak mengumpat satu kata pun kepada Tuhan, karena iman dan pengharapannya kepada Tuhan itu percaya yakin bahwa dia sudah labuhkan pengharapannya kepada satu tempat yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan pada waktu kisah itu sampai hari ini, akhirnya ada banyak gereja di bawah tanah di Iran. Mereka adalah martir-martir Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan meskipun harus dibuang oleh keluarganya, bahkan harus mati, mereka tetap percaya bahwa iman mereka, pengharapan mereka, dan kasih mereka kepada orang-orang yang memojokkan mereka itu tetap dinikmati banyak orang. Karena apa? Dia percaya kepada satu pribadi yang hidup, Tuhan Yesus, dan pengharapannya tetap dia juga pertaruhkan di dalam nama Yesus. Dan kasihnya dia tidak umpat orang-orang yang mengikat dia, yang menyalakan api untuk membakar dia, tetapi dia naikkan pujian pengagungan, dia naikkan himne tentang imannya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya dia percaya pada waktu dia suaranya mulai serak, dan akhirnya tidak ada suara, orang tetap melihat. Sampai seberapa besar kasih Tuhan sehingga Mahin ini percaya dan mau bertaruh nyawa untuk dia mengorbankan dirinya, untuk dia pilih percaya kepada Tuhan. Meskipun seisi rumahnya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia tetap percaya, pertaruhkan imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu harapannya dia labuhkan di satu tempat yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, biar kesaksian ini juga boleh membuat kita semakin percaya. Mungkin kita tidak diperhadapkan seperti Mahin. Kita mungkin diperhadapkan pada kebutuhan-kebutuhan, mungkin masalah kita, tetapi mari bangkitkan iman saudara, mulai bangkitkan juga pengharapan saudara. Percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Sekali dia berjanji untuk menolong saya dan saudara, sampai kapanpun dia akan tolong saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah ini juga membangkitkan iman kami semua, untuk kami tetap percaya. Kami mempercayai bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Sekali kami percaya, dan biarlah Tuhan pengharapan kami juga tidak pernah mengecewakan, karena kami pertaruhkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada banyak umat-Mu yang mengalami sakit, mengalami pergumulan, mengalami kedukaan karena habis ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, biarlah sore hari ini iman mereka juga semakin kuat di dalam Tuhan, tidak melihat ke sekeliling, karena iman mereka dipertaruhkan di dalam nama Yesus. Dan kalau hari-hari ini, masa-masa ini tidak semakin baik, biarlah setiap umat-Mu, apapun yang jadi kendala dan pergumulan kami mau katakan iman kami mengalahkan dunia. Apapun yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah pengharapan kami labuhkan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini. Mari angkat tangan saudara yang percaya, katakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.